Sesuatu yang sudah sadar kemudian salah masih dikerjakan juga. Tingkatannya setidaknya ada 4. 1, kesalahan yang dilakukan itu menurunkan sifat maaf dari Allah, disebut dengan al-afu. Makanya kita katakan wa'fu anna, mohon ampuni kami ya Allah. Ya, yang kedua, ya, kesalahan itu sudah mengandung nilai dosa yang punya konsekuensi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berubah ini jadi dzambun namanya. Allah menurunkan sifatnya untuk mengampuni dosa, ini disebut dengan ghafir namanya. Ya, bahkan ada surah ke-40 ghafir, ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Ya, di ayat ketiganya Allah mengampuni satu kesalahan yang sudah membawa nilai dosa, bukan sekedar akhta biasa tapi membawa nilai dosa di dalamnya, ya. Kemudian setelah itu kalau ada tingkatnya ini sudah naik, agak banyak nih dosanya, agak banyak, maka ini berubah dari dzambu jadi dzunubun. Ya, dalam konteks ini Allah masih memberi peluang untuk mengampuni, ya, mengampuni. Maka dia turunkan sifat yang selanjutnya disebut dengan Ghaffar. Ya, Ghaffar di surat Nuh, ketika Nabi Nuh banyak dicela, dicaci oleh umatnya, kan beliau bermohon kepada Allah di ayat 10-nya. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku sarankan kepada kalian wahai umatku, cepat bermohon ampunan kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Ghaffar. Ini kenapa disebutkan Ghaffar? Ingin menunjukkan bahwa tingkat kesalahannya sudah mulai berakumulasi, sudah mulai banyak gitu kan, sehingga naik level pengampunan Allahnya menjadi Ghaffar. Kalau sudah mengandung sifat zalim di dalamnya, ya, sudah nggak sholat, nyuruh orang lain nggak sholat, mencela orang-orang yang sholat, itu zulmun, dzunubun ma'adzulmi, dzunubun ma'adzulmi, ya, ada zalimnya. Sehingga orang-orang yang mencegah orang-orang untuk beribadah di masjid, kan, mengagungkan Allah, itu disebut termasuk orang-orang yang zalim. Ya, itu diantaranya diungkapkan nanti di Al-Quran di ayat yang ke-114 di surah Al-Baqarah. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa orang paling zalim di antaranya yang mencegah orang-orang untuk berzikir di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Ada sifat zalimnya. Maka di sini pun Allah masih beri kesempatan pada dia kalau dia ingin taubat. Maka diberikanlah kemudian sifat nama Allah yang selanjutnya untuk mengampuni, disebut dengan Ghafur. Ya, Ghafurun. Tuh, 1, 2, 3, 4. Nah, ada yang terakhir ini, tingkat paling tinggi dari kemaksiatan, disebut israf namanya. Israf. Israf itu sangat berlebihan. Israf. Ya, israf berlebihan. Ini sudah melewati batas lah, yang kalau kita kesankan kalau nggak bermaksiat, ya, kayaknya gatal. Kalau orang lain kerjakan maksiat yang dia belum pernah, kayaknya tersaingi, pengen banget gitu, ya. Nggak ada orang lain yang boleh melampaui dia. Itu israf namanya. Nah, dalam konteks ini pun Allah masih berkenan mengampuni kalau dia bertaubat. Allah turunkan sifatnya yang kelima, Rahim namanya. Ini yang paling tinggi, Rahim. Di Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Ya, Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu. Nih, asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. La taqnatu mir rahmatillah. Hei hamba-hambaku, katakan Muhammad SAW pada hamba-hambaku yang bahkan pernah berbuat israf dalam hidupnya. Dia pernah mencuri, berzina juga, merampok juga. Tibalah ada sentuhan pada jiwanya. Aku akan dihina dalam hidup. Aku dilahirkan mulia, bersih. Apakah wafat dalam keadaan kotor? Aku ingin bertobat, ya Allah, tunjukkan bagaimana caranya. Lalu ada getaran di jiwanya, ada panggilan datang ke masjid, dia sujud, minta ampun, ya Allah, ampun. Maka dengan rahmat Allah diampuni dosanya. Dalam sujud itu kemudian dia wafat misalnya, maka wafat dalam keadaan husnul khatimah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi maksud saya begini, di tingkat kesalahan terkecil ada sifat Allah mengampuni. Naik jadi berat, ada Ghafir. Naik lagi ada Ghaffar. Banyak ada Ghafur. Bahkan berlebihan pun Allah masih beri kesempatan sepanjang nyawa belum sampai tenggorokan. Jadi kalau dengan semua kesempatan ini masih belum mau taubat juga, dengan cara apa lagi Allah mesti mengampuni? Ya, jadi benar kata Nabi, ya, semua umatku, kata Rasulullah, akan masuk surga kecuali yang nggak pengen. Jadi kalau ada yang mendapatkan rahmat Allah itu anugerah, tapi kalau ada yang ke neraka bukan Allah yang salah, orang ini memang pengen. Ya, itu yang berbahaya. Dan jangan sampai terucap di lisan seorang muslim yang beriman mengatakan, nanti nggak apa-apa lah saya ke neraka juga, nggak apa-apa saya bikin sekalian pesta di neraka, saya bikin itu sesuatu yang keliru. Dan mesti kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya sekali. Itu bahaya. Ini menandakan ada permasalahan serius dengan imannya. Karena insan beriman pasti cita-citanya surga. Ya, karena itu kalimat surga pertama dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar pada orang beriman. Iman dulu itu disebutkan. Ya, dan dengan imannya wa 'amilus shalihat, dia buktikan dengan beramal saleh. Pasti amalnya baik gitu kan.
kata-katanya baik, tuturnya baik, penghormatannya baik, pada ulama baik, pada rasul baik, dan sebagainya, itu imannya tinggi. Maka orang ini diberikan kabar gembira oleh Allah, nah, beritakan pada mereka ada jaminan surga untuk mereka sepanjang istiqamah dalam kebaikan itu.